Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Malam hari ini kita masuk ke episode yang ke-41 dan saya mengambil judul yang ini agak berat dikit sih ya sebetulnya ya. Yaitu judulnya saat KPI bikin cemas, apakah Gen Z terlalu rapuh atau sistemnya yang salah gitu ya. Sehingga dalam IG Live malam ini itu kita akan mencoba untuk mencari solusi yang tepat itu yang seperti apa sih gitu ya. Supaya mereka nggak stres banget pada saat mereka menghadapi KPI atau harus memenuhi KPI yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Baik, kenapa saya mengambil judul ini gitu ya. Dari beberapa kali diskusi dengan para Gen Z, mereka itu mengeluhkan ada dua hal yang sebetulnya dalam bekerja itu dua di antara sekian banyak di dalam pekerjaan itu yang membuat mereka kurang nyaman. Yang pertama adalah tentang SOP. Mereka merasa bahwa SOP itu mengekang kreativitasnya, SOP itu membuat dia tidak bisa tampil otentik, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah KPI. Karena maunya Gen Z ini, saya lepas kacamata aja ya. Karena maunya Gen Z ini adalah saya bekerja dengan cara saya dan selesainya juga tergantung dari prosesnya, gitu kan. Itu beberapa Gen Z yang saya temui. Tentu ini tidak merepresentasikan keseluruhan Gen Z ya. Jadi kalau dalam IG Live saya sering sampaikan bahwa ini adalah sampel aja gitu ya. Bisa jadi teman-teman punya pengalaman yang berbeda, ketemu Gen Z yang rajin-rajin dan sebagainya. Kapan-kapan saya ulas yang Gen Z yang oke banget gitu ya. Karena saya yakin nggak mungkin Gen Z-nya oke banget di perusahaan atau di organisasi kalau sistem human capital-nya masih kurang tepat dalam pengelolaannya gitu kan. Kapan-kapan kita bahas yang oke banget. Baik, itu alasan saya gitu ya. Pada saat saya kenapa malam ini saya mengangkat tema yang namanya KPI gitu. Nah, Gen Z itu gitu ya, itu kan sering sekali dibilang walaupun ini sekali lagi tidak merepresentasikan 100%, Gen Z itu sering dibilang bahwa nggak tahan tekanan kerja gitu kan. Kemudian fragile gitu, suka baperan, suka teman-teman Gen X yang baperan jangan baperan ya, ntar kayak Gen Z loh nanti ya. Terus habis gitu sorry ya. Terus habis gitu fragile gitu ya, gampang cemas pada saat dia dihadapkan pada situasi yang sulit atau dalam tekanan di dalam pekerjaannya. Nah, itu fenomena yang banyak terjadi gitu ya, selain dari yang saya cerita saya yang tadi gitu. Nah, kemudian sebetulnya kalau kita ngelihat KPI gitu kan, kalau kita ngelihat KPI, sebetulnya hasil risetnya sendiri itu bilang apa sih gitu ya, relate dengan KPI dan bagaimana orang engage atau Gen Z sendiri bekerja dengan sepenuh hati gitu ya, nggak stres gitu kan. Nah, data dari Gallup tahun 2023, saya ulangi lagi, data dari Gallup tahun 2023 itu mengatakan cuma 14% karyawan yang merasa KPI betul-betul membantu mereka. 14% loh gitu ya. 86% lainnya mengatakan KPI itu kayak CCTV, memonitor aktiviti mereka. 86% KPI itu dirasakan seperti CCTV. Itu hasil riset yang pertama. Dari survei Deloitte tahun 2024 itu menunjukkan 65% Gen Z menilai KPI itu tidak relevan, kurang relevan dengan cara bagaimana mereka belajar dan berkembang. KPI, saya ulangi lagi, KPI itu kurang relevan dengan cara Gen Z belajar dan berkembang. Itu hasil survei Deloitte terkait dengan bagaimana KPI gitu kan. Dan yang menarik dari MIT Sloan tahun 2021 itu menemukan bahwa karyawan yang dilibatkan dalam menentukan target itu cenderung memiliki kenaikan sense of ownership terhadap pekerjaannya sebesar 47%. Gitu ya. Jadi karyawan kalau dilibatkan dalam menentukan targetnya, maka sense of ownership, sense of belonging dia terhadap penyelesaian pekerjaan itu ternyata naik loh. Naiknya nggak tanggung-tanggung, 47% kalau dia dilibatkan dalam penentuannya gitu ya. Nah, yang menarik lagi gitu ya, dari
HBR, Harvard Business Review, tahun 2023 maksud saya, itu menuliskan bahwa 67% leader itu mengatakan bahwa KPI itu mematikan kreativitas. 67% mengatakan KPI itu mematikan kreativitas dan bukannya mendorong inovasi, gitu ya. Jadi dari data-data ini memang relevan juga ya, gitu ya, dengan fenomena yang ada di Gen Z hari ini, gitu kan. Mungkin KPI juga kurang nyambung juga atau bagaimana ini, gitu kan. Mari kita coba untuk telusuri apa yang menjadi akar masalah dalam praktek KPI di organisasi dan bagaimana solusinya. Baik, teman-teman, gitu ya, kalau kita melihat KPI, gitu ya, saya pernah menemui klien yang waktu itu saya tanya, ini di sini pakai KPI kan? Oh iya pakai dong, gitu ya. Gimana cara bikin KPI-nya? Cara bikin KPI-nya adalah masing-masing departemen itu menuliskan apa yang menjadi KPI, kemudian disampaikan kepada business leader untuk kemudian di ACC. Itu definisi KPI-nya, gitu ya. Saya agak kaget juga gitu kan, kok definisinya gitu ya, Tapi it's okay lah, saya nggak berkomentar pada saat itu. Bottom up dan sepihak. Jadi kebayang lah ya, KPI-nya itu menurut saya bukan KPI, gitu ya. Itu pasti silo-silo, konflik-konflik di dalam organisasinya pasti tajam banget dalam keseharian, gitu kan. Karena masih bottom up dan tidak ada alignment, gitu kan. Nah, kalau kita bicara KPI, gitu kan, sebetulnya KPI itu sifatnya seperti apa sih, gitu. Saya bukan langsung ke solusi ya, gitu ya. KPI yang banyak terjadi, tapi ada juga organisasi yang KPI-nya itu sifatnya top down. Ya udah, lu dikasih sekian, ini adalah KPI lu. Ya udah, terima. Saya pernah ngalamin tuh, gitu ya, dikasih KPI oleh atasan saya, kemudian atasan saya itu mengatakan, udahlah Firly, lu ini ya, lu print tuh ya. Zaman dulu itu kan, zaman saya muda itu kan di print gitu kan, nggak pakai handphone apa gitu ya, belum ada smartphone. Firly, lu print tuh ya KPI lu ya, terus taruh di samping monitor komputer. Waktu itu belum pakai laptop. Taruh di samping monitor komputer. Tiap hari, tiap saat pantengin tuh KPI. Udah achieve berapa persen? Gitu kan? Udah achieve di berapa persen. Jadi kalau hasil riset seperti mengatakan bahwa KPI itu kayak CCTV, nah itu sudah pernah saya alami tuh, dan itu sifatnya KPI yang sifatnya top down, 100% top down dari atas ke bawah, gitu kan. Nah, kemudian itu akar pertama, itu masalah pertama yang sifatnya top down. Masalah kedua adalah banyak sekali yang namanya review KPI itu dilakukan dalam 6 bulan atau bahkan dalam 1 tahun sekali, gitu ya. 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, baru tuh dipanggil, ayo dikumpulin data-datanya, kumpulin tuh dokumen-dokumen, gitu ya. Kemudian waktu itu belum ada lah ya aplikasi-aplikasi gitu kan, sangat terbatas. Dikumpulin banyak dokumen, kemudian ketemu sama atasan, kemudian Pak, saya nilainya sekian-sekian loh Pak, saya pencapaiannya KPI saya sekian-sekian, ini evidence-nya dan bla 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 bla, gitu ya. Itu zaman dulu, gitu ya. Jadi KPI hanya direview di let's say 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, gitu ya. Untuk keperluan apa? Keperluan penilaian kinerja yang ujung-ujungnya keperluan untuk bonus, gitu kan. Jadi kebayang ya. Jadi kalau udah mau penilaian kinerja, apa yang terjadi? Oh, baik banget. Fenomena di organisasi nih, baik banget, ramah banget sama atasan, pagi bos, dan segalanya kayak gitulah, gitu ya. Untuk menciptakan persepsi, gitu ya. Untuk menciptakan persepsi positif yang itu akan menjadi bias bagi atasan pada saat memberikan penilaian kinerja, gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Saya bicara faktanya dulu di lapangan, gitu ya. Kemudian itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga apa? Budaya takut KPI. Yang tadi saya bilang, gitu ya. Di banyak organisasi KPI itu kan dianggap seperti CCTV, gitu ya. Kita harus achieve ini. Budaya takut karena apa?
atasan kalau bicara dengan bawahan, bicara dengan tim, selalu ada juga tuh gitu ya, atasan-atasan yang takut KPI-nya jelek, atasan yang takut KPI-nya jelek, KPI timnya jelek, sehingga dia mantengin terus itu KPI anak buah satu persatu, mantengin terus. Kemudian apa, dalam banyak kesempatan itu bicaranya adalah sampai di mana tadi progresnya. Anda kebayang lah gitu ya, kalau punya atasan seperti itu gimana stresnya, apalagi anak Gen Z gitu kan, gimana rasa stresnya. Nah, ini menciptakan budaya takut KPI yang ketiga. Kemudian sebetulnya apa sih solusi dari semua itu gitu kan? Mari saya bicara gitu ya. Satu, ketika kita bicara yang namanya KPI, Key Performance Indicators gitu ya, itu sebetulnya kalau kita tarik lagi gitu kan, itu filosofinya apa sih KPI itu? KPI itu filosofinya adalah alignment. Baik alignment yang sifatnya horizontal maupun horizontal antar fungsi gitu ya, sehingga tidak terjadi silo-silo, maupun KPI yang sifatnya alignment vertikal. Itu harus ada tuh gitu ya. Jadi kalau dulu kami bikin KPI itu kan, biasanya kita bikin KPI itu kan ada matriksnya tuh gitu ya. Sehingga saya sebagai orang HR juga dikejar tuh KPI untuk efisiensi gitu ya. Kalau di balance scorecard tuh ada efisiensi, meningkatkan efisiensi maupun meningkatkan revenue. Saya dikejar loh gitu ya untuk meningkatkan revenue. Sehingga inisiatif saya untuk meningkatkan revenue itu apa gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita harus kembalikan makna dari KPI itu adalah alignment. Jadi kalau masih ada yang namanya KPI itu hanya sebagai CCTV gitu ya, difilosofikan atau dipahami di mindset pikiran bawah sadar para leader itu KPI adalah CCTV dan dia berperan sebagai CCTV untuk memonitor kinerja anak buah satu persatu gitu ya. Ini justru akan membangun namanya budaya ketakutan di organisasi gitu ya. Kita kalau ada CCTV itu kan juga peluang orang untuk berbuat yang tidak tepat itu juga pasti akan berkurang gitu. Nah, mari kita menciptakan KPI itu kembalikan kepada filosofinya, yaitu filosofi alignment gitu ya. Nah, kemudian setelah kita bicara KPI itu sebagai dalam filosofinya untuk membangun yang namanya alignment gitu ya. KPI itu kita harus mengubah menjadi apa nih gitu ya. KPI itu ketika kita sampaikan kepada anak buah dan kita review. Kalau kita nge-review KPI, jangan per 6 bulan atau per setahun sekali, telat gitu ya. Kalau kami dulu di korporasi itu 1 bulan sekali untuk mereview KPI. Bu, 1 bulan sekali belum kelihatan Bu di level middle gitu ya. Emang belum kelihatan gitu ya, tapi paling tidak itu akan membuat kita aware gitu ya. Kita aware, dan biasanya dalam 6 bulan kalau ada perubahan-perubahan dalam lingkungan bisnis gitu ya, bisa jadi tuh KPI kita dinaikkan atau justru KPI kita juga diturunkan. Misalnya karena krisis ekonomi gitu ya, atau karena pandemik, maka KPI-nya juga diturunkan gitu kan. Nah, kemudian dalam membuat KPI gitu ya, itu sebetulnya idealnya seperti apa sih? Saya tadi menyampaikan ada klien saya yang KPI-nya itu sifatnya bottom up. Masing-masing fungsi store KPI ke atasan ACC. Itu saya yakin pasti itu lingkungannya toksik dan silonya kenceng banget tuh gitu ya. Dinamikanya pasti ini banget karena kan bottom up ya gitu ya. Tapi saya juga pernah ngalamin, saya sendiri diberi KPI itu sifatnya adalah top down gitu kan. Maka ketika kita bicara bagaimana sih idealnya perumusan KPI di organisasi, idealnya adalah tetap kita harus melakukan cascading, tapi memberikan ruang untuk yang namanya co-creation, gitu ya. Jadi idealnya adalah tetap kita harus melakukan dengan top down karena memastikan alignment.
baik alignment secara vertikal maupun alignment secara horizontal. Tetapi kita memberikan ruang untuk proses owner terkait dengan mengkreasikan KPI itu, gitu ya. Jadi pendekatan KPI yang modern itu adalah, kalau kita ngelihat, kalau top down itu memastikan arah KPI itu tepat, gitu ya. Nah, kalau bottom up itu lebih kepada makna, gitu ya. Kalau kita bicara top down, maka KPI itu fokusnya adalah why dan what. Why dan what. Yang top down itu why dan what. Apa KPI-nya dan kenapa. Itu harus given. Gitu ya. Why dan what itu wajib sekali, gitu ya. Kenapa KPI ini penting dan apa KPI-nya. Itu wajib sifatnya top down. Sedangkan yang co-creation gitu ya, yang di-create sendiri atau dimunculkan oleh proses owner itu adalah lebih kepada how to gitu ya. How to, bagaimana saya berkontribusi untuk mencapai KPI itu, gitu ya. Saya ulangi lagi, KPI itu harusnya top down, tapi memberikan ruang untuk co-creation bagi para proses owner. Yang sifatnya top down itu adalah bicara why dan what, sedangkan how to-nya diserahkan kepada proses owner, gitu ya. Itu pasti itu, gitu ya. Kalau di dalam hasil riset, orang yang dilibatkan dia punya sense of belonging lah ya, ownership terhadap pekerjaannya, itu kenaikannya bisa 47%. Jadi kalau itu kita terapkan di organisasi, maka itu besar kemungkinan juga engagement karyawan kita untuk menyelesaikan pekerjaan, khususnya para Gen Z ini, juga naik menjadi 47% atau bahkan mungkin lebih, gitu ya, dari hasil risetnya. Nah, kemudian apalagi yang harus dilakukan, gitu ya. Yang ketiga adalah, nah ini kita bicara yang namanya kalibrasi. Bu Firly, KPI itu bisa dikalibrasi nggak? Ya memang harus dikalibrasi, gitu kan. Saya pernah diskusi dengan klien saya, waktu itu proyeknya bukan bikin KPI ya, gitu ya. Proyeknya bukan performance management, tapi proyeknya yang lain lah, gitu ya. Terus kemudian saya iseng tuh ngobrol-ngobrol soal KPI, kemudian saya iseng, kalau di sini KPI-nya sudah dikalibrasi belum? Oh sudah, kami semua sudah melakukan yang namanya kalibrasi KPI. Ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh lagi, ternyata di dalam pemahaman mereka yang disebut dengan kalibrasi KPI ini adalah alignment secara vertikal maupun horizontal. Ini salah kaprah. Kalibrasi KPI yang dipahami oleh banyak orang HR, gitu ya, atau para leader di organisasi, kalibrasi itu adalah alignment secara vertikal dan horizontal. Padahal kalibrasi KPI bukan itu. Bukan itu. Jadi kalibrasi KPI itu apa sih, gitu ya. Gini teman-teman. Ketika kita bicara menentukan angka, misalnya, gitu ya, misalnya ini ya, orang sales mengatakan bahwa saya mau naikin revenue tahun depan dengan hitungan-hitungan, dengan proyeksi dari pencapaian tahun-tahun sebelumnya, gitu ya, kondisi ekonomi bla 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 bla, gitu ya. Dia mau mengatakan saya mau mencapai peningkatan revenue itu cuma 10% nih, gitu ya. Nanti market share-nya nambahnya ya paling 10% juga deh, gitu kan. Nah, itu dari si sales. Kemudian dari HR misalnya, gitu ya, kita bisa aja mengatakan, saya mau naikin kompetensi karyawan itu dengan kenaikannya adalah 1,2 deh, gitu ya. Untuk seluruh karyawan kompetensinya mau saya naikin 1,2. Itu versi HR, gitu ya. Justifikasinya apa? Terlepas, ini saya ngomong aktual ya, gitu ya, dari pengalaman saya di dalam organisasi, gitu ya, sebagai praktisi, gitu ya. Nah, kalau kita mengatakan dari setiap proses owner mengajukan angka, gitu ya, itu, gitu ya, dan dia kan ibaratnya kalau ketok palu KPI di level atas itu kan kita dalam tanda kutip
biasanya juga kadang-kadang berdebat gitu ya. Wah, ini paling susah, udah susah banget. Market share nambah 10% itu dengan perjuangan yang susah banget. HR bilang naikin kompetensi 1.2 itu susah banget Pak, gitu ya, susah banget. Karena apa? Gaji kita kurang Pak, gitu ya. Remunerasi kita mungkin di bawah P50 Pak, gitu ya. Kalah sama komputer dan sebagainya. Alasan. Ini kondisi aktual dalam meeting-meeting kita ketika kita mau ketok palu KPI. Ya. Ini kondisi aktual. Kalibrasi yang tadi saya sampaikan di awal, di depan tadi, bukan di awal, di depan tadi, saya sampaikan yang namanya kalibrasi itu adalah menghilangkan justifikasi. Menghilangkan justifikasi. Untuk mengatakan market share naik 10%, untuk mengatakan peningkatan kompetensi naik 1.2. Kalau ngotot-ngototan di dalam meeting gitu ya, tergantung nih sengotot siapa nih untuk mengatakan 10% gitu ya, 1,2 tuh, itu bisa dikalibrasi apakah ini memenuhi prinsip fairness, keadilan. Itu bisa dikalibrasi. Termasuk ketika kita bicara satuan dari KPI. Satuan dari KPI bisa aja tuh saya visit ke sales visit ke customer, itu paling tidak satu orang sales misalnya, itu paling tidak visit ke customer itu 5 kali dalam 1 minggu, gitu kan? Angka 5 kali dalam 1 minggu itu versi sales, gitu ya. Di saya bisa saja saya mengatakan salah satu KPI saya adalah saya menyelenggarakan 200 jam kelas training, itu versi saya, gitu kan? Satuan frekuensi, yang satu bicara satuan frekuensi, sementara saya bicara durasi, gitu ya. Sorry ya. Satu bicara adalah frekuensi, satu saya orang HR bicara durasi. Itu pun bisa dikalibrasi. Ada 10 uji statistik, gitu ya. Saya pernah membantu klien ya, di bisnisnya saya sendiri, gitu ya. Saya kebanyakan sebagai independent consultant, tapi saya punya tim, gitu ya. Hari-hari saya masih punya tim. Nah, waktu itu saya membantu klien yang bisnisnya adalah mining, tambang, gitu ya. Dia mau melakukan yang namanya kalibrasi untuk memenuhi prinsip fairness yang tadi, gitu ya. Angka maupun kita bicara satuan dari KPI. Untuk itu sebetulnya, gitu ya, ada formula statistiknya juga. Waktu itu saya membuat ada 10 formula statistik yang kita gunakan untuk kita melakukan yang namanya kalibrasi KPI. Jadi kalibrasi KPI itu adalah memenuhi prinsip fairness untuk memastikan meminimalisir subjektivitas yang tadi, plus dengan satuan yang berbeda-beda dari setiap proses owner, ya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi ketika klien saya yang lain mengatakan, oh saya sudah melakukan kalibrasi, padahal yang dia maksud adalah alignment vertikal dan horizontal, artinya KPI belum dikalibrasi, gitu ya. Kalau kita sudah melakukan kalibrasi, gitu ya, prinsip keadilan sudah kita penuhi, sehingga kita tidak langsung memblame bahwa Gen Z ini dikasih KPI aja udah stres. Paham ya? Saya tuh orangnya kalau ngelola people di organisasi, saya tidak mudah untuk menghakimi orang. Bisa jadi karena sistem kita di organisasi ini yang belum beres. Jadi sebelum kita menyalahkan karyawan kita, sebelum kita menyalahkan orang, apalagi Gen Z, kita dulu dibenerin ininya, sistemnya. Kita dulu jadi orang HR membenahi sistem A to Z dalam pengelolaan people di organisasi. Barulah kalau misalnya sistemnya sudah bagus, kalibrasi sudah dilakukan, kemudian ada suara-suara entah Gen Z atau millennials atau X yang mengatakan, aduh kayaknya nggak adil deh, KPI gue berat banget dibandingkan KPI-nya sebelah sana, kayak dia leha-leha. Nggak ada seperti itu. Karena apa? Kita sudah melakukan kalibrasi dengan uji statistik.
Itu teman-teman ya. Jadi yang ketiga adalah kalibrasi. Kemudian dari hasil riset yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya, Gen Z mengatakan bahwa KPI itu nggak relevan dengan cara mereka belajar, cara mereka berkembang. KPI itu nggak relevan karena kayak CCTV, kayak langsung dikejar untuk output. Maka kita perlu menambahkan di dalam KPI kita itu adalah unsur learning metric gitu ya, bukan cuman result metric. Saya ngambil contoh gitu ya. Kalau dulu zaman saya bikin KPI itu karena kami pakai balance scorecard, waktu itu saya punya KPI bahwa satu tahun itu misalnya berapa ratus jam pelatihan yang harus terselenggara di organisasi dengan banyak cabang di seluruh Indonesia. Nah, itu kemudian gitu ya, kalau kami dulu punya simbolnya itu bulat penuh ya gitu ya. Simbolnya itu bulat penuh waktu itu. Karena karena pakai balance scorecard, lain dengan itu menjadi KPI korporasi. Kemudian untuk menyukseskan target saya, KPI saya mintalah kepada semua proses owner untuk berkontribusi di dalam KPI itu, gitu kan? Sehingga mereka semua berkontribusi sekian persen untuk mereka mendukung anak buahnya pada saat saya undang untuk training. Niatnya seperti itu gitu ya. Dan saya minta proses owner itu punya jam mengajar. Sampai saya kunci itu di dalam KPI. Proses owner A, B, C, C, semua proses owner saya cantumkan KPI. Mereka masing-masing harus punya kelas mengajar. Niatnya seperti itu. Gitu ya. Tapi apakah KPI saya yang sudah saya buat sedemikian itu berhasil? Aktualnya banyak juga proses owner. Ada juga proses owner yang ya udahlah ya gitu ya, ngajarnya harusnya misalnya 8 jam kerja gitu ya. Tapi aktualnya ya udahlah setengah hari gitu. Nggak ada Firly ini kok. Itu proses owner yang di cabang seberang pulau. Udahlah setengah hari, nanti tulis ya. Dia karena yang diajar itu adalah orang-orang di cabangnya dia. Nanti tulis ya, bilang sama Bu Firly 8 jam kita. Karena relate sama KPI-nya dia tuh, gitu ya, sama KPI anak buahnya. Jadi itu menurut saya pada saat itu saya belajar dari kesalahan seperti itu. Nggak oke gitu ya. Sehingga ketika kita bicara learning metric gitu, kita harus bergeser. Tadi saya mengatakan mungkin bukan durasi lagi, tetapi apa output atau outcomes terhadap kinerja, terhadap mutu pekerjaan, terhadap kualitas pekerjaan, terhadap jumlah inovasi atau ide-ide kreatif untuk improvement atas proses kerja yang bersangkutan. Gitu ya. Berapa angka efisiensi yang di-achieve misalnya, gitu kan? Nah, ini yang sebetulnya kita harus menambahkan KPI yang sifatnya learning gitu ya, yang sifatnya bagaimana membuat karyawan itu terus belajar dan terus tumbuh gitu ya. Sehingga KPI, ketika kita bicara KPI itu sebetulnya kita bisa menggunakan KPI itu sebagai tools untuk kita meng-create yang namanya culture di organisasi. KPI itu salah satu tools, salah satu cara untuk kita men-create culture di dalam organisasi. Mainnya di KPI juga bisa. Kalau saya dulu KPI, ya sudahlah ya, jadi akibatnya apa? Yang penting mereka udah terbiasa untuk tahun pertama itu, yang penting mereka sudah terbiasa untuk belajar, mengajar, ya udahlah gitu ya. Tahun-tahun berikutnya beda lagi KPI-nya. Saya kejar lagi. Gambarannya seperti itu. Baik.
Sekarang sudah pukul 20.30. Untuk malam ini nggak molor ya teman-teman ya. Saya masih ada kewajiban yang lain soalnya mau lanjut. Oke, saya coba untuk rangkum teman-teman ya. Kalau kita bicara mengenai Gen Z dan KPI, yang pertama adalah fenomena bahwa memang KPI itu sering sekali dianggap sebagai CCTV. Gen Z, faktanya banyak yang merasa bahwa SOP itu menghambat kreativitas gitu ya, apalagi KPI gitu kan. SOP aja dianggap menghambat kreativitas dan menghilangkan otentitas diri mereka, apalagi kita bicara KPI gitu ya. Jadi stres duluan mereka begitu diberikan KPI gitu. Saya sendiri sampai hari ini selalu mengatakan kalau ke tim saya, jadi kamu mau selesainya kapan? Itu saya pegang loh, saya bilang gitu kan, segini bu, kalau menurut saya kayaknya masih bisa lebih cepat, langsung saya kayak bisa lebih cepat deh itu gitu ya, dengan ini kayak kamu bisa lebih kerja cara lebih cepat ya, bisa juga tuh anak-anak gitu ya. Jadi balik lagi bahwa itu yang membuat si Gen Z itu merasa kurang oke dengan yang namanya KPI. Masalahnya adalah KPI banyak yang sifatnya top down gitu kan. Review KPI 6 bulan atau 1 tahun, kemudian KPI dipersepsikan sebagai CCTV, sebagai alat untuk mengejar target semata, bukan alat untuk menumbuhkan budaya engagement atau budaya produktivitas, sehingga sense of belonging, sense of ownership para karyawan dengan KPI itu juga cenderungnya rendah. Jadi ngelihat angka aja stres gitu kan. Nah, kemudian cara kita mengubah adalah mengembalikan makna KPI gitu ya, bukan sebagai hukuman tetapi sebagai alignment gitu. Kita harus mengembalikan dengan filosofi alignment tadi, dan dengan kita membuatnya adalah cascade with co-creation yang tadi ya, top down sama bottom up. Top down-nya itu adalah what dan why, bottom up-nya adalah how to. Itu cara bikin KPI yang tepat. Kemudian yang kedua, lakukan yang namanya kalibrasi gitu kan. Kemudian juga nambahkan juga dengan learning matrix. Itu yang perlu kita lakukan supaya setiap karyawan, apalagi Gen Z, kalau sudah ditanya how to gitu kan, dia merasa kita bisa menggali kreativitas kita, tentunya dalam koridor yang namanya kebijakan human capital atau HR. SOP itu kalau menurut saya SOP itu kan bukan kitab suci gitu ya. Kita harus terus memperbarui, mengupdate dengan gaya-gaya generasi yang terbaru gitu ya, supaya lebih efektif, lebih efisien gitu ya, tetap dalam koridor kebijakan dari organisasi. Itu saja dari saya teman-teman. Semoga sharing malam ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Insya Allah hari Senin nanti saya mengundang bintang tamu biar nggak bosan ya lihat muka saya seminggu 2 kali gitu ya. Nah, mudah-mudahan beliau bisa gitu ya. Nanti saya akan mengundang bintang tamu hari Senin, dan sampai ketemu lagi di hari Senin seperti biasa pukul 8. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih, selamat malam. Dadah. Saya izin close ya.